Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niansari Susapto Putri dari SMA Negeri 1 Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 5. Kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi pada modul 1.1. Saya menggunakan model 3 dalam pemaparan jurnal refleksi kali ini, yaitu Six Thinking Hats, yang artinya teknik 6 topi. Model Six Thinking Hats diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini mengajarkan kita atau melatih kita melihat satu permasalahan dari berbagai sudut pandang. 6 warna topi tersebut menyimbolkan tentang cara berpikir kita dalam menilai sebuah topik. Topi putih. Tuliskan pengalaman yang terjadi sebanyak-banyaknya berdasarkan fakta, bukan opini. Topi merah menggambarkan perasaan yang terjadi saat topik tersebut dibahas. Topi kuning menggambarkan hal-hal positif yang terjadi pada topik tersebut. Topi hitam menggambarkan kendala, hambatan, dan resiko yang terjadi pada topik yang sedang dibahas. Topi hijau menggambarkan ide-ide yang muncul atas peristiwa yang sudah dialami. Topi biru menarik kesimpulan atas peristiwa yang telah terjadi, kemudian mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan 5 sudut pandang sebelumnya. Membandingkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, saya akan memaparkan sesuai simbol dari topi putih bagaimana fakta yang terjadi ketika pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru atau teacher center. Peserta didik dituntut memenuhi target kurikulum. Mereka merasa terbebani. Mereka merasa tidak mampu sehingga mental mereka mudah down. Mereka bosan dengan pembelajaran dan mengerjakan tugas sesuka hati mereka. Kurangnya motivasi belajar sehingga mereka memiliki karakter yang kurang baik. Walaupun ada beberapa peserta didik yang sudah memiliki pembiasaan baik di keluarga, tetapi sebagai guru saya harus menuntun bagaimana mereka memiliki budi pekerti yang baik dan tidak terlambat setiap datang ke sekolah. Simbol topi kedua adalah topi berwarna merah, menggambarkan perasaan saat mengalami pembelajaran yang kurang kondusif. Tentu saja perasaan saya sedih, prihatin dan kecewa terhadap masa depan peserta didik. Hal ini mendorong saya untuk menetralisir perasaan saya sendiri sehingga saya harus mengkomunikasikan apa yang dirasakan oleh peserta didik. Dari situ akan ditemukan solusi bagaimana menjalankan pembelajaran yang baik dan peserta didik merasa nyaman belajar di sekolah. Berikutnya adalah topi berwarna kuning yang melambangkan hal-hal positif apa saja yang saya alami. Jadi saya berusaha memahami kondisi peserta didik dengan meluangkan waktu lebih untuk dekat kepada peserta didik, membantu memecahkan masalah yang mereka hadapi dengan berdiskusi bersama peserta didik yang lain, sehingga peserta didik merasa mereka dilatih untuk peka terhadap permasalahan teman. Diskusi materi pembelajaran juga saya lakukan terhadap materi apa saja sih yang belum mereka pahami, dan dari situ
Diskusi berjalan dengan baik, ditemukan solusi atas permasalahan, sehingga hal-hal positif yang bisa kita afirmasikan ke anak bisa mereka serap, bisa mereka pahami, dan mereka semangat bersekolah setiap hari. Simbol topi berwarna hitam apa saja kendala, hambatan, dan resiko? Resiko mengajar di daerah pegunungan yang jauh dari pusat kota, saya harus selalu berkoordinasi dengan orang tua agar permasalahan-permasalahan peserta didik dapat diselesaikan dengan baik. Topi hijau adalah simbol kreativitas. Saya berusaha membuat ide dan inovasi dalam pembelajaran, membuat kreativitas media pembelajaran sesuai dengan konteks sosial budaya peserta didik, sehingga peserta didik sangat semangat dalam belajar. Karakter mereka terbentuk dari waktu ke waktu. Saya juga mengajarkan mereka untuk mencari inspirasi di luar kelas. Dalam rangka mewujudkan karakter berkebinekaan global, peserta didik saya ajak untuk belajar gamelan dan tembang mocopat. Ayo lestarikan seni budaya Indonesia. Sesuai dengan kodrat zaman, saya tuntun anak-anak menggunakan teknologi dalam berkarya. Menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Ada yang berminat di bidang seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater, dan seni film. Peserta didik saya tuntun untuk memaksimalkan potensi dalam berliterasi. Mereka saya bimbing dalam kegiatan gebiar literasi untuk mewujudkan karakter 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Setelah mempertimbangkan 5 sudut pandang, saya akan menyimpulkan dan mengambil keputusan lalu membandingkan tujuan sebelum dan sesudah pembelajaran. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti saya terapkan dan saya beri semangat peserta didik agar mereka menuntut ilmu untuk bermanfaat bagi orang lain. Konsep menghamba pada murid saya lakukan dengan melatih minat dan bakat peserta didik sesuai dengan konteks sosial budaya. Saya juga berusaha mendampingi peserta didik yang berminat dalam bidang seni film yang mengangkat potensi sosial budaya daerah setempat. Tujuan pembelajaran sebelumnya yaitu peserta didik berubah karakternya ke arah yang lebih baik. Tetapi kini setelah mempelajari modul 1, tujuan pembelajarannya bertambah menjadi peserta didik cerdas berkarakter, berprestasi, dan bermanfaat bagi orang lain. Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan guru dan warga sekolah, membina proyek penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan jurnal refleksi pada modul 1.1 menggunakan model 3. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semangat memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.